Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijir Kurniawan dari Teknik Elektro Universitas Widyatama. Nah, di sini saya akan membawakan materi pengantar hukum konstruksi di Indonesia. Yang dimana hukum konstruksi adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi. Nah, cakupan hukum di konstruksi yakni meliputi kontrak kerja, perizinan pembangunan, standar keselamatan, kewajiban para pihak yang terlibat, dan penyelesaian sengketa konstruksi. Definisi hukum konstruksi yang ada di Indonesia adalah hukum konstruksi merupakan kombinasi dari beberapa bidang hukum seperti hukum perdata yang mengatur kontrak dan hubungan hukum antara pihak dalam proyek. Yang kedua, hukum administrasi negara yang mengatur izin regulasi pemerintah dan pengawasan konstruksi. Yang ketiga, hukum pidana mengatur sanksi atas pelanggaran dalam sektor konstruksi. Yang keempat, ada hukum lingkungan yang mengatur aspek lingkungan dalam proyek pembangunan. Nah, dasar hukum dan peraturan konstruksi di Indonesia ada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, mewajibkan penyedia jasa memiliki sertifikat dan izin usaha. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban pengguna serta penyedia jasa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana menyederhanakan perizinan dalam sektor konstruksi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembangunan gedung, yang dimana mengatur perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini mengatur analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL, dalam proyek konstruksi. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi termasuk sertifikasi tenaga kerja. Yang kedua, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 mengatur registrasi tenaga kerja konstruksi. Yang ketiga, KUH Perdata dan KUH Pidana mengatur hubungan kontraktual dan sanksi hukum dalam proyek konstruksi. Aspek penting dalam hukum konstruksi yakni ada kontrak konstruksi adalah dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek dan penyedia jasa. Jenis kontrak konstruksi meliputi kontrak lumsum, harga tetap tanpa perubahan, kontrak harga satuan berdasarkan volume pekerjaan, kontrak design and build, yakni kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pembangunan. Nah, kontrak turnkey, yakni kontraktor menyerahkan proyek dalam keadaan siap pakai. Aspek penting dalam hukum konstruksi yakni perizinan dan regulasi. Setiap proyek harus memenuhi registrasi. Regulasi seperti izin mendirikan bangunan atau IBM, izin lingkungan, AMDAL. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja atau K3. Mencakup standar keselamatan untuk mengurangi resiko kecelakaan seperti penggunaan alat pelindung diri yakni APD. Yang kedua, protokol keselamatan kerja. Nah, sengketa konstruksi dan penyelesaian. Sengketa dapat disebabkan oleh keterlambatan proyek, perubahan desain, atau pelanggaran kontrak. Metode penyelesaian sengketa yakni meliputi negosiasi, penyelesaian langsung antar pihak terkait. Yang kedua, mediasi dibantu oleh pihak ketiga. Yang ketiga, arbitrase diselesaikan oleh arbiter dengan keputusan mengikat. Yang keempat, pengadilan. Jika solusi lain gagal, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum. Nah, contoh kasus dalam hukum konstruksi yakni keterlambatan pembangunan tol. Sebuah perusahaan konstruksi
memenangkan tender pembangunan jalan tol dengan tenggat waktu 24 bulan. Nah, karena kendala teknis dan keterlambatan pembayaran dari pemerintah, proyek tidak selesai dengan tepat waktu. Akibatnya, pemerintah dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak. Nah, teori hukum yang mendasari hukum konstruksi yaitu teori kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian yang dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor yang bersifat mengikat. Teori kontrak tanggung jawab perdata, liability theory, mengatur tanggung jawab dalam hal prestasi atau kelainan proyek. Yang ketiga, ada teori kepentingan hukum, public interest theory, yakni hukum konstruksi harus melindungi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, ada teori administrasi negara, yang dimana menjelaskan peran pemerintah dalam regulasi pengawasan proyek konstruksi. Nah, kesimpulan dari materi ini yakni hukum konstruksi di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang melibatkan regulasi ketat guna memastikan kelancaran dan keamanan proyek. Dengan adanya aturan yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan kewajiban secara profesional. Sekian dari saya, Jerry Kurniawan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.